Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat channel Pandu Wulung, pada malam hari ini kita kembali menelusuri jejak misteri. Dan saya bersama siapa? Bu Nur Hidayati ya. Dan pada malam hari ini saya bersama Bu Nur Hayati ya, lebih terkenal disebut oleh masyarakat umum adalah Nyi Pelebur Santet. Dan pada malam hari ini kita berada di Desa Kalisabuk. Betul sekali, di Desa Kalisabuk, dan akan menelusuri di sekitar area jembatan Banteran Kalisabuk. Karena konon cerita yang beredar di masyarakat, di beberapa cerita masyarakat ini, di sungai ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang selama ini belum terkuak kebenarannya. Karena ada sebagian masyarakat yang memang mengetahui cerita dan mengalami secara langsung kejadian tersebut, yang nanti akan juga bisa bercerita di sini. Bu Nur, ini adalah jembatan Banteran yang mana kita dipanggil ke sini oleh sahabat kita untuk menelusuri di mana jembatan ini banyak sekali kejadian-kejadian aneh, Bun. Mungkin nanti sedikit bisa kita berinteraksi, Bun. Dimana apakah benar cerita-cerita yang beredar di masyarakat ini ada sesuatu yang aneh. Tadi sebelum saya mulai, Bun, untuk kita mengambil suatu dokumen di sini, ada beberapa cerita. Dimana di sini ada penampakan semacam kuntilanak kalau dalam bahasa gampang diterima. Ada kuntilanak, terus ada juga kejadian-kejadian aneh yang mana pada saat dahulu ini pernah ada seorang petani mengerjakan sawah dan dia pulang. Setelah selesai mengerjakan sawah, dia pulang. Tapi banyak teman-teman dari petani tersebut melarang melewati jembatan sini. Waktu mungkin belum dibangun jembatan ini, Bun. Nah, pada saat itu entah kenapa petani itu tidak pulang, padahal sang istri sedang hamil. Itu menurut cerita di sedikit masyarakat. Dan ada juga anak kecil yang tenggelam, Bun, usia 9 tahun. Dan banyak cerita mistik lainnya sebenarnya. Dan terkait benar dan tidaknya kita perlu telusuri apakah benar penampakan yang ada di sini itu benar-benar bukan hanya cerita dongeng. Dan juga pernah ada petani mengambil air dari sungai ini, Bun. Tetapi setelah 3 jam diambil airnya pakai mesin diesel, tidak keluar airnya di area sebelah sini. Tidak keluar airnya sampai 3 jam, dan itu mustahil terjadi, Bun. Tetapi setelah dipindah mesinnya bisa keluar airnya. Fenomena apa yang terjadi sebenarnya di area sini? Apakah benar area sini adalah area berkumpulnya makhluk halus? Kita akan telusuri, teman-teman sahabat channel. Kita akan telusuri ada apa nanti di sungai tersebut. Ayo, Bun. Tapi ini nanti harus dinetralkan dulu ya ini. Oke. Iya ya. Soalnya ini di sini nyuwun sewune ada tali kosong juga di sini. Bu Nur Hayati baru saja merasakan ada tali pocong di situ. Tapi ada baiknya ya, kita juga sudah kedatangan narasumber di daerah sini, Bun, biar sedikit bisa cerita dan kita nanti tahu ya, Bun ya. Jadi untuk Mbah Ibnu yang tadi sudah datang, silakan sini Mbah Ibnu. Selamat datang Mbah Ibnu. Ya, perkenalkan, saya Pandu Wulung dan beliau adalah Ibu Nur Hayati, terkenal sebagai Nyi Santet di kalangan masyarakat di sana. Mbah Ibnu, menurut cerita yang Mbah Ibnu tahu tentang Sungai Banteran atau di sekitar jembatan Kretek ya, kalau menurut saya ini jembatan bambu, itu seperti apa? Keanehan-keanehan apa yang pernah terjadi di sini, Mbah? Menurut Mbah atau cerita-cerita di kalangan masyarakat? Kalau menurut cerita di kalangan masyarakat dan saya pribadi sendiri, memang itu nyata aneh
katanya kan saya dulu bersama Iwan Udin itu waktu ini balik teman air ya. Iwan Udin itu siapa? Itu teman. Anaknya. Oh, anaknya. Pak adik saya itu. Oh iya, iya. Jadi seperti apa cerita selanjutnya? Terus temenannya itu kan alumni pondok pesantren Putihan itu ya. Kok kamu tahu begini? Saya nggak tahu gitu. Rasanya merinding juga ini. Kok pada sensitif amat ini? Masalah dunia itu memang ada, terserah kamu saja tahu kan memang ada di situ. Akhirnya dia ketakutan minta pulang malah. Karena dia tahu gitu. Dan dia terasa merinding Di area sini. iya. Terus dia minta pulang aja lah, takut. Akhirnya tadinya ketakutan, dia merasa takut. Terus Mbak Ibnu, cerita misteri apa lagi? Keanehan atau kejanggalan apa lagi yang Mbak Ibnu tahu? Biar kami nanti juga bisa tahu dan kita akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat channel kita. Waktu itu juga ada yang melihat katanya cuma kepala manusia tapi menyala seperti api. Menyala seperti api. Kepala manusia menyala seperti api. Iya, dia itu gelinding seperti bola itu, nyata dan nyata. Kalau pengalaman saya sendiri waktu itu kan nyari belut gitu kan, Nyari dulu. pakai petroma. Terus nggak tahu kenapa saya pengen istirahat, rebahan langsung tidur, bangun udah jam 3 ini. Jam 3 pagi. Iya, kok lampunya masih nyala gimana? Cari-cari sama temennya, hampir di sini ya. Iya. Jadi itu juga satu keanehan. Iya. Saya tanya sama temennya, kamu nggak takut kenapa emang? Dunia manusia, dunia gaib kan ada, ya ada memang saya percaya. Waduh baik Bah, tadi saya juga mendengarkan ada seorang petani yang melewati area sini itu sebenarnya seperti apa? Petani yang sedang seperti apa sehingga dia hilang? Oh, biasanya seperti petani itu kan biasanya pakainya hitam itu. Pakainya hitam-hitam. Ya pakai belangkon kalau enggak ikat seperti petani. Nah, saya pernah sedang nyari air, tongkrong itu, saya tanya, kamu mau cari air apa? Seperti nyata seperti itu, famili saya, Pak Ali saya, cuma diem aja, kamu marah ya, Pak Ali, cuma diem aja. Kok berdiri saya, ikutin dari belakang, nyampe ini tanggul kali, kemana itu? Saya tanya pagi-pagi jam 9. Paling kamu malam kan apa enggak? Kok kemana-mana kok tiduran? Oke, memang seperti penampakan itu bukan hanya saya yang melihat. Bukan hanya Mbah Ibnu yang melihat ya penampakan. Jadi teman-teman sahabat channel ya. Jadi bukan hanya Mbah Ibnu aja yang mengalami atau mendengar atau menyaksikan langsung di sini ya. Kebetulan beliau sebagai narasumber atau yang menjadi saksi juga di sini waktu kejadian tersebut. Dan Mbah Ibnu, kita akan coba menelusuri bersama Ibu Nur Hayati. Kita akan coba menelusuri ke sana dan barusan Ibu Nur Hayati akan mencoba menetralisir dulu area jembatan ini supaya kita semua aman seperti itu ya. Ibu, bagaimana kalau panjenengan silakan. Teman-teman sahabat channel ya, kita baru saja menyaksikan Ibu atau Bunda Nur Hayati sedang menetralisir jembatan ini untuk kita lewati. Karena bagaimanapun juga kita tidak mau terjadi apa-apa, kita tetap ikuti. Kita sekarang berjalan dari jembatan Kretek ini ya, Sungai Banteran, tepatnya di Kalisabuk ya. Kita akan mencoba menuju ke area seberang jembatan karena tadi di sana ada sosok perempuan bermata merah. Kita akan deteksi dan kita akan
Kita sudah sampai seberang dan kita akan mencoba, tadi Ibu melihat sesuatu sosok aneh di sini. Kita akan telusuri. Ibu, mari kita telusuri, Pak. Gimana, Mas? Di seberang sana. Iya. Ular besarnya keluar nih, potong konon katanya ada ular besarnya di sini. Gimana? Di sini ada yang sebelah sana parah. Ya kita juga lagi diintai juga tuh, kita di sana anak. Ular hitam. Teman-teman sahabat ya, kita baru saja Ibu Nur baru saja melihat sosok apa, Bu? Perempuan. Sosok perempuan ya. Perempuan di sebelah sana. Dan konon ceritanya juga ada ular besar. Ular tuh. Kalau untuk itu pintunya tuh yang tadi itu Ada ular itu pohon pisang katanya. Ibu Nur Hayati mau mencoba memanggil ya, mau coba memanggil dan menghadirkan sosok makhluk gaib, di mana Ibu Nur tadi melihat sosok perempuan. Dan pada malam hari ini Ibu Nur sedang berinteraksi dan akan mencoba menghadirkan sosok tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambar atau mendapatkan penampakan yang Ibu Nur bicarakan barusan. Kita tetap berusaha. Kalau saya sih merasakan di area sebelah sini ini memang benar ada ular ya, kayak semacam sarang ular, maksudnya tempat melingkar ular dari sungai ini naik ke atas dan di sini. ini di depan juga, tapi jangan beliau nggak mau dikasih Cahaya. di depan juga. Oke, itu benar. Kalau sebangka apa ya, usus buaya, tapi kayak buaya apa sih namanya? Kadal. Ada apa kadal ya? Biawak. Ini bangsa buaya Komodo ya. kan? Komodo. Putih tapi warnanya putih. Besar sih. Apa ya? Panjang juga. Ini kepalanya di sini. Ini kepalanya. Masalah badannya. Panas orangnya. Putih. Yang mana, Bu? Ini di depan pun ini. Nggak mau dikasih apa? Center. Center nggak mau. Nyala itu. Teman-teman sahabat channel ya, barusan saja di depan sini Bunda sudah menghadirkan sosok semacam kayak buaya, tapi bukan buaya, tetapi tidak boleh diambil gambarnya. Sayang sekali ya. Jadi bukan kita mengada-ada ya, tapi memang seperti itu kemauan dari makhluk halus atau yang tadi dipanggil sama Bunda. Kita akan tetap berusaha. Ya kalau sama cahaya nggak bisa nembus makhluk astral. Oh, ya udah kayak gini ya. Cuma kita kesini-sini mungkin. Enggak, maksudku Bunda jangan diambil gambarnya dulu. Oh, siap-siap. Nah, kayak gitu loh maksudku loh. Oh. Ya, soalnya Bunda kan tembusnya langsung tembus makhluk gaib. Oh. Kita kan kesini bikin video, bukan anu. Kecuali kalau nanti udah di sana ada ini, nah baru saya sampaikan ke panjenengan kayak gitu Oh. loh. Ada Putih ya? Heeh. Ya tadi sana itu ada putih. Ah, Perempuan. ya. Heeh. Di sana coba ya. Kita tetap ini karena baru saja melihat sosok perempuan. Oh, di sana juga ada lagi. Di belakang kita juga ada. Jangan diambil gambar.
itu situ eh Teman-teman ya, jadi orang apa kita tidak boleh Hitam. mengambil gambar ya, sayang sekali. hitam, Tapi tidak apa-apa, kita tetap terus telusuri ya. matanya satu, Barusan matanya satu ada. Yang itu gitu. Di sebelah sana ada sosok hitam, tapi endep lah. Segini pendek, lah. ada sosok hitam pendek. Pendek. Bogel. Oh, bogel sebenarnya. Bogel itu kecil. Itu hitam. Yang terlihat itu matanya cuma satu. Hah? Emang bener ada? Sini. Terus itu tuh. Kasih nyala sedikit aja. Ya, ada sosok. Sempat ada yang gerung. Oh ya. Ya, barusan ada juga yang gerung ya. Nanti kita tetap telusuri ya. Di sebelah sana ada sosok seperti makhluk kecil, matanya satu ya, Bu. Seperti itu. Kita tetap kesana. Hitam. Di sini ya, ini yang tadi ya, yang ada siluman buaya putihnya di sini ya, Bu. Ini di sini juga. Tepat itu dulu orang bilang di situ. Gimana? Di situ plastik itu. Teman-teman sahabat channel ya, itu lokasi yang waktu itu ada anak kecil tenggelam di sebelah sana ya. Di sedikit sungai yang pinggir itu yang ada tumpukan-tumpukan sampah di situ sedikit. Itu di situ ada dulu anak kecil umur 9 tahun ya. Dari Balang. Mbak Ibnu, kemarin Mbak Ibnu. Teman-teman sahabat channel ya, ini Mbak Ibnu yang sebagai narasumber yang waktu itu juga menyaksikan juga Mbak. Iya. Ikut ke sini Mbak. Waktu pengambilan mayat Iya. Mbak ikut. Mbak Ibnu ini waktu dulu pernah waktu pengambilan mayat tenggelamnya tapi di sini. Di sini ya. Tenggelamnya di sini, kenanya juga di sini. Di sini. Berarti nggak terbawa arus Mbak. Aneh sekali ya dengan air yang deras tenggelam di sini, kena di sini. Jadi tetap ada suatu pelawangan gaib di sini. Terkait benar tidaknya ada pelawangan gaib, nanti Ibu Nur akan mencoba untuk bermediasi ya, dan akan mencoba untuk meneropong dengan mata batinnya. Apakah benar di sini ada pintu gaibnya? Karena tenggelamnya di situ dan munculnya lagi juga di situ. Coba Ibu Nur. Ibu Nur, di sini pernah ada, menurut Mbah Ibnu, yang pernah dulu ada mayat yang tenggelam, yaitu anak umur 9 tahun dan dia diangkatnya juga di sini. Berapa hari Mbah Ibnu waktu itu? Enggak ada 1 hari. Nggak ada 1 hari. Ada 1 hari. Setengah hari lah kurang lebih. Itu sedang bermain air atau dia apa Mbak? Ya cuma pas waktu itu kan airnya apa dalam itu kan main tadi yang Oh begitu. bertiga itu. Silakan Yang Ibu Nur. pulang cuma 2. Oh, yang pulang 2 orang bertiga. Silakan. Ada pelawangan gaib. Memang ada. Di situ ada. Itu dulu kan nanti lumayan. Itu Darah merah. ini merah plastik ini. Ya merah-merahnya itu. Itu merah itu. Itu lubang masuk itu. Di daerah sini. Nah, Dari sini ada lubang itu masuk. bukan plastik itu. Di sini ya. Itu pintunya itu. Ini adalah pintu gerbang gaibnya ya. Merah. Merah darah. Mungkin kayaknya dulu waktu zaman penjajah kayaknya di sini enak ya katanya. Mbak Iya Ibu. betul. Baik Lu, di sini kedalamannya berapa meter? Kalau dulu dalam sekali sini. Airnya di sini nggak begitu deras dulu. Terlihat tenang begitu. Jadinya. Tadi termasuk airnya cepat ya berjalannya ya, Iya. deras ya Iya. sekarang ya. Iya. Tapi untuk kedalaman kira-kira kurang lebih berapa meter? Dulu sih ada 2 meter dulu. Dulu ada 2 meter. Ada orang 1 meter 60 dulu yang menyelam itu. Orangnya sekarang udah meninggal dunia kemarin belum lama. Oh, yang menyelam mencari mayat ya? Dari mayat. Di situ ada bayangan hitam juga. Nah, itu kayak silang itu. Itu tanda silang. Nah, ya betul.
hitam sama merah itu. Nah, Apa dulu, dipisahin lagi dulu. Terus dilebarin, terus, nah ya, itu di situ juga ada sebangsa kayak kelabang apa ya? Kelihatan tadi situ. Gerak ya. Nggak gerak, ya kan? Kering di sini. Pegang tongkat bener. Mana? teman-teman sahabat channel ya, tadi kan sudah coba menarik tapi tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Entah kenapa ya, jelas mungkin berbagai macam persyaratan yang dibutuhkan ya. Khawatirkan seperti itu, dan kalau sampai keluar nanti tanpa ada sesuatu yang sebagai ikan balik ya, nanti kita takutnya ada apa-apa. Kita kembali seperti itu, arah sana gitu. Kita nanti semakin jauh di sana dan kita nanti hilang bisa jadi ya, nggak tahu arah kemana. Itu tadi dari saya tadi kenapa nggak tak ambil soalnya itu karate sarang. Oh iya. Jadi, Makanya nggak tak ambil mau. jadi keris tadi tidak terambil karena ada baru bisikan ya, bisikan yang barusan didengar oleh Bu Nur Hayati ini, dia minta darah. Jadi kita tidak mau yang seperti itu. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju area pemakaman sekitar Sungai Pantrang. Suasana semakin mencekam, tetapi kami bersama Ibu Nyi Pelebur Santet tetap menelusuri pemakaman tersebut. Ada di sana Mas. Sudah silaturahmi satu kali pun. Salam kenal Yus, Bang Nabi Muhammad, ya salam. Ya salam. Keluar surat itu. Heeh. Sarangan. Heeh. Di sana tuh. Itu di sana ada makam Bupati Banyumas pertama. Dekat Jumblungnya. Ya itu. Ya salam kayak anak-anaknya. Ada Jumblung. Penelusuran pun kami hentikan setelah Ibu Nur Hayati dan narasumber mendengar bisikan untuk tidak melanjutkan penelusuran di area pemakaman. Dan akhirnya kami pun menyudahi penelusuran pada malam hari ini.